Oke, kembali lagi di podcast Pencinta Bola Banget. Podcast yang membahas bola secara kredibel, berdasarkan fakta, dan tidak bergantung kepada AI. Kembali lagi bersama saya, Putra Penjol, host yang mulai sakit-sakitan. Karena kemarin saya habis ngerayain Waisak di Jogja. Dan kebetulan pas Waisak itu juga bertepatan dengan final Liga Champions. Saya nobar bareng dengan The Gunners Sleman, ya kan? Kayaknya efek gitu sih. Efek nobar, terus cuacanya memang waktu itu di Jogja sedang panas-panasnya gitu. Dan juga pola makan kurang teratur gitu. Betul. Dan juga kayaknya saya waktu di dokter itu didiagnosa juga. Apa diagnosanya? Demam pildun. Oke, demam pildun. Ya, demam pildun. Bahkan sampai sejauh ini, Bung, saya hampir dikatakan match belum ada yang terlewat. Walaupun di masa-masa yang pagi, masa-masa saya kerja, nyolong-nyolong, ya kan? Nyolong-nyolong. Oke, teman-teman, masih seperti biasa di edisi kali ini sudah tidak memperkenalkan para pandit ya. Karena ini udah pastilah ya. Kita udah mengkukuhkan ada Bung Tobias ya, Bung Tobias. Sehat. Yang mulai per malam ini kita take video akan melihat nanti tim kesayangan Anda. Betul. The Thriller. Bukan. Panama. Panama itu kayak benderanya Tamiya gitu ya. Wah, ada sekarang gini-ginian ya. Udah tinggal nunjuk. Ya. Nanti kita akan bahas ya, apakah akan berhasil dengan imbang atau 0 poin. Dan juga Bung Taribo sebagai penonton netral. Penonton netral nggak? Dia nggak netral, dia kan Brazil. Oh, Brazil. Ya, Brazil. Karena tidak ada negeri pisah. Negeri pisah nggak ada, dia ke negeri Samba. Tapi sehat Bung Taribo. Ya. Kita sampai 19 Juli harus sehat. 19 Juli di final kita harus sehat. Oke. Karena 19 Juli ada event besar. Ya. Show-nya ada meeting. Teman-teman. Nah, bertepatan dengan final tuh. Betul. Berarti final Bang Ari di Dallas. Stadion Dallas. Enggak, opening dulu kan? Openingnya final, opening seremoni. Baru Bang Ari Riti open dari. Kapan lagi final Liga Champions dibuka sama Pak Erna? Nah. Dan juga udah aduh. Semua orang disebut. Udah aduh. Oke, teman-teman, per video kita tag ini kita udah masuk ke hari yang ke-7 ya. Kurang lebih hari ke-7. Beberapa match ada yang sudah kita prediksi tuh. Ya. Kita sudah prediksi dari episode sebelumnya tentang grup-grup neraka, dan juga ada beberapa match yang suatu negara itu memberi kejutan ya. Suatu itu memberi kejutan, termasuk ada dari Tanjung Verde di debut pertamanya memberi kejutan kepada kita semua yang berhasil menahan imbang Spanyol. Terus ada beberapa negara Asia yang mengirimkan 9 perwakilan. 7-nya untuk saat ini 7 menang semua, 2 kalah. Tidak terkalahkan. Bagian tinggal nanti sisa match 2 kali. Betul. Sisa match 2 kali, dan benua Afrika juga. Benua Afrika imbang lah ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Betul ya. Masih sejauh ini yang konsisten itu di benua Eropa ya. Untuk Bung Tobias sendiri, untuk sejauh ini review dikit pertandingan beberapa match di Piala Dunia ini, apakah ada yang membuat mengejutkan bagi Anda? Kayaknya harusnya nggak kayak gini sih. Turki kalah. Australia ya? Iya, Australia. Itu padahal pemain Australia yang sangat terkenal si Irvin nggak main kan? Irvin. Iya, Jackson Irvin nggak main tuh, tapi Turki kalah. Padahal udah digadang-gadang kan, ada Arda Güler, Kenan Yildiz, ada Hakan, tapi kalah dia. Itu cukup mengejutkan sih kalahnya. Oh, untuk Turki sendiri? Iya, Turki sendiri, dan dia tidak bisa mencetak gol kalahnya. Tidak bisa mencetak gol. Betul. Dan untuk Bung Taribo, apakah skuad Australia ini memang skuad yang terbaik? Harusnya iya, karena dia melawan ekspektasi ya. Kan biasanya kan kalau lawan apalagi Turki gitu ya, kalau kualitas pemain-pemainnya ada Kenan Yildiz, ada Arda Güler, Calhanoglu gitu-gitu, harusnya bisa di atas kertas menang lah. Tapi ternyata
Indonesia pernah Nah. jadi bangga gitu. Iya, Indonesia waktu kan seri kan. Ah, betul. Benar. Berarti untuk warga atau pemain Turki untuk bisa menahan imbang harus melihat di YouTube Indonesia. Nah, betul. Ya kan? Ini contoh template-nya. Harus main di Gelora Bung Karno. Harus di Gelora Bung Karno, BPK. Lapangan yang Ya. sangat wadada. Dan saya juga bangga nih karena timnas kesayangan saya kemarin habis kayak dejavu 2014. Ya walaupun yang dihajar telak itu memang kayak adik-adikannya ya kan. Adik-adikannya yaitu Curaçao. baru gabung. Tapi ya. kita juga nggak expect kalau Jerman bisa membantai si Curaçao 7-1. Apakah ini memang untuk menurut Bung Topi sendiri, apakah memang ini skuad Jerman sudah mulai ditemukan dengan asuhan Nagelsmann atau memang Curaçao sendiri yang masih kayak belum bisa di debut pertamanya masih kayak goyang. Kalau Jerman tuh keputusan yang tepat, dia memakai strikernya Havertz ya. Kalau Paul Temade mungkin agak susah. Agak berat kalau Paul Temade. 0-0 kali ya. Ya. Keputusan yang tepat itu memakai Havertz karena Havertz pergerakannya sangat ini ya, mobile gitu lah, dia lebih lincah lah gitu dibanding Paul Temade. Mungkin faktor yang sangat mendukung itu, ditambah banyak pemain-pemain muda yang baru yang dipercaya tuh buat main. Oh, benar. Kayak siapa? Undas ya? Undas. Dennis Undaf. Terus ini ada Felix Mbeca. Nah, Felix Meca, Meca, yang main Felix Meca, Dortmund. yang sekarang disorot Felix Ya, Meca. Betul. Felix Meca. Mungkin itu faktor yang bikin Jerman kayak berbeda lah. Itu menurut saya. Terus untuk Bunda Ribu sendiri, apakah Jerman akan yakin akan mengkoleksi bintang kelima untuk tahun ini? Bintang kelima? Nggak mungkin. Hah? Bintang kelima nih. Benar. Jadi peluang juara nih. Ya. Ada sih peluang juara ada. Apakah masih belum teruji? Masih kecil. Apakah memang belum teruji kalau sebelum ketemu dengan Pantai Gading? Karena dia satu grup dengan Pantai Gading. Ya, jadi ujiannya tuh belum teruji lah. Maksudnya squad sekarang ya terlepas, apalagi Curaçao sebagai sebuah timnas ini debut kan. Debut, walaupun pelatihnya juga udah berpengalaman di Piala Dunia kan, tinggal kan pernah Belanda. Benar. Cuman kayaknya belum deh. Maksudnya kalau ya maksimal tuh kayaknya perempat final deh. Perempat final. Maksimal. 8 besar itu. 8 besar ya. Kalah di penalti paling lah ya. Aduh. Sama Argentina. Argentina. Tapi masih kita seputar Eropa, sekarang kita akan membahas tentang derby Rodi dan derby Romusa, yaitu derby penjajah. Benar. Belanda lawan Jepang ya. Belanda ditahan Jepang atau Jepang yang ditahan Belanda untuk menurut Bung Tami sendiri ketika melihat kemarin match Belanda yang ditahan Jepang. Belanda. Ditahan Jepang. Karena di menit-menit awal saya kayak menonton itu memang Jepang seolah-olah untuk menyerang. Tapi di 20 menit ke atas Belanda sudah mulai tahu cara mainnya. Dia seolah-olah ngomong dulu, Belanda ngomong Jepang baru tahu menarik gitu. Kalau menurut saya Belanda kenapa Belanda ditahan Jepang karena Belanda tuh udah unggul 2 kali kan dia. Unggul 2 kali kemudian disamakan. Berarti ada kelengahan nih di Belanda sendiri. Benar. Bahkan yang mencetak gol pertama malah dari back Belanda. Iya, betul. Pandai. Betul. Hah? Ya. Dan yang anehnya Jepang kan secara postur tuh nggak terlalu tinggi ya. Gol betul. kedua justru dari sundulan. Ini uniknya tuh. Berarti selama Berarti itu backnya ada yang human error di pertahanan Belanda. Iya. Oh. Ditambah kayaknya strikernya kurang gacor deh Belanda. Depay kayaknya terlalu kurang ya. Ya bagus ininya apa? Kupluknya itu lah. Ya apa? Nggak pakai kupluk. Oh, apa namanya itu? Ya maaf, bagus itu kayaknya yang ori itu ininya. Positive fashion. Tapi kalau untuk Bunda Ribu sendiri, apakah di grup ini kan kita sudah pernah bahas? Ya. Ini adalah salah satu yang menurut saya grup neraka. Oh, iya. Belanda, Jepang, Swedia dan Tunisia. Swedia ya? Swedia kemarin Swedia Skotlandia. Swedia. Swedia. Belanda, Jepang, Swedia kemarin membantai Tunisia 5-1. Tunisia, ya. Dan match selanjutnya Belanda akan bertemu dengan Swedia. Oh iya. Apakah akan menjadi seru? Tapi sebelumnya tentang Belanda Jepang sendiri sekilas. Belanda sama Jepang ya. Jadi yang disorot itu setelah saya amati pertandingan adalah pengambilan keputusan dari Ronald Koeman sebagai pelatih. Oke. Gampang banget mengendurkan ini Serangan. intensitas permainan. Intensitas permainan. Jadi udah dirasa unggul nih, rasa cukup. Jadi mengubah pendekatan permainan jadi defensif, pemain-pemain diganti, nanti Depay dimasukin. Nah, itu. Iya. Padahal kita tahu bahwa Jepang sudah nggak ada Endo. Benar. Iya, ada benar. Minamino. Iya, benar. Hito. Nah, nggak ada. Kaiser. Cuma tahu suaminya Felix ya. Suaminya Felix ya. Kaisar itu suaminya Felix ya. Tapi Beda lagi ya. Itu
Nah, tapi itu berarti memang nanti akan dinantikan ini. Ya. Apakah ada grup di grup D ini 3 terbaik, apakah termasuk ada di grup D-nya? Oh, Ya iya. kan ini kita ada 3 terbaik kan 8. Benar. Iya. Kita sangat menantikan gitu. Betul. Kita masih seputaran di dataran Eropa juga ada yang mengejutkan. Oke. Banyak survei yang mengatakan bahwa tahun 2026 ini yang mengatakan bahwa ini adalah tahunmu Mas Spanyol. Nah, ini. Tapi kemarin ketika melawan debutan pertama dari Cape Verde atau Tanjung Verde yang masih kayak jokesnya itu dekatan dengan Tanjung Kait, ya kan? Tanjung Pasir, ini jok-jok dari luar sana. Di komentar ya. Di komentar Facebook, bapak-bapak itu Tanjung Verde apanya Tanjung Kait. Nah, itu saya cuma cuplikan aja. Iya, Nah, komentar. untuk Bung Taribu sendiri, apakah ada yang salah sih dari regenerasi Spanyol? Ada. Tidak membawa pemain Madrid kah? Tapi kan Cucurella ada. Baru kan, Oh, baru jatuhnya memang Madrid yang mentransfer pemain Spanyol. Nah, benar dibalik. Ya. Gimana untuk Bung Taribu sendiri melihat Spanyol nih? Kesalahan Spanyol dan Luis de la Fuente sama yang Ah. adalah memasukkan Gavi. Pemain tidak jelas. Gavi Pemain, kenapa? aduh apa sih ini orang? Gavi Gavi kenapa? ini apa sih ini? Maksudnya apa sih ini Gavi nggak jelas. Kok Gavi. bisa gitu loh Tanjung Verde gitu maksudnya. Ferran Torres di menit awal sebenarnya. Ferran Torres oke, maksudnya. Ferran Torres oke. Ya apa di kan formasinya yang dipakai kan 4-3-3 kan. Iya. 4-3-3 Spanyol loh. Iya. 4-3-3 Ah. yang mana 3 depannya itu Oyarzabal di tengah, Ah. Ferran Torres di taruh kanan sama nih Di kiri. orang-orang lain ini orang Iya. sawah nih. Orang Terus sawah. ngapain sih dia di sini nih? Si Gavi nih. Gavi. Nah, jadi harusnya kan secara tugas itu, secara skill set yang dibutuhkan sama winger kan harusnya menusuk dan mengancam ya. Ya. Baik dari cutting inside dan placing atau finishing atau crossing. Ya, betul. Segala macam gitu atau take on, dribbling ngelewatin lawan-lawannya. Oh gitu. Gavin tidak melakukan semua. Gavi memang ya Apa sih dia ngapain sih? fokus kelas meeting ya. Sure. Kalau di pas satu aja, Nah, kalau di pas satu. Nah itu. Tapi untuk Bung Tobi sendiri apa gara-gara kipernya bukan David Raya? Anu, penyerang ini, Pak. Masalah finishing ya. Kalau kemarin kalau ngeliat Spanyol lawan Tanjung Verde, saya ngeliat Pedri terlalu capek. Terlalu sering megang bola. Ada sakit. Ini masih masa pemulihan saya. Kotak ketawa. Kotak ketawa saya enggak. Ini kotak ketawa saya enggak bisa dipaksakan. Pemirsa kotak ketawa saya kena lambung. Ya, berarti memang Pedri Terlalu capek kalau nggak itu. Iya. Dan Terlalu keras ya. sama telat masukin si Lamine Yamal dan Nico Williams. Iya. Kelihatan beda banget tuh ketika Lamine Yamal main, mulai baru tuh ada bola-bola ke kotak penalti. benar. Sebelumnya nggak ada. dan dari pertandingan Spanyol dan Tanjung Verde ini yang fakta menariknya adalah Instagramnya kiper Tanjung Verde nge-lag karena langsung 2 juta mulai mengikuti Anda. Betul. Ya kan? Langsung Dia banyak. ini ada fenomena hujan follower. John follower tuh. Bentar lagi dia bakal di endorse sama sarung tangan. Umur 40 tahun. Bahkan kemarin dia habis ulang tahun kan? Ulang tahun. 3 Juni ke 40 tahun 1986. Fakta banget kita ya. Oke. Nah, masih di benua Eropa teman-teman, kita akan membahas tentang finalis tahun 2018 dan finalis 2022 yaitu Prancis Dikdaya. Masih tadi malam kita tag video ini Prancis. Memang di menit-menit babak pertama kayaknya masih imbang tuh ya. Ya. Senegal rapi banget tuh. Ya, Saya ya. menonton tuh pertandingan Senegal tuh kayak mengancam banget dari Manenya, dari Jacksonnya. Ya. Ya. Tapi setelah menit 60-an ke atas, setelah mungkin mengandalkan kecepatan Mbappe dan juga kecerdikan dari Olise, Betul, dia betul, menuju betul. ke buntuan. Untuk Bung Betul. sendiri melihat pertandingan semalam sedikit saja sekilas. Jadi sebetulnya kalau untuk Prancis secara kualitas tidak perlu dipertanyakan. Ya, betul. Kan makin buat kita takjub gitu. Ah, iya, iya. Bahwa pengaplikasian Olise itu wah itu Penting banget itu. umpan Iya. terobosannya Olise. itu terbaik itu. Iya, iya. Rabiot juga main sangat baik. Rabiot baik, Nah, yang jadi concern saya itu sebetulnya Senegal. Senegal. Karena Senegal itu membahayakan di babak pertama. Iya. Benar bagus. Nah, di finishingnya Ya, yang di Senegal. justru Nicolas Jackson Nicolas bermain Jackson. sangat bagus. Nicolas Jackson Buat tuh saya- bagus. buat saya kemarin Nicolas Jackson tuh bermain sangat Hmm. bagus. Apa dengan menciptakan banyak peluang Iya, iya. membahayakan. Nah, yang saya sarankan tuh ada nih winger Crystal Palace, Ismail Assar. Oh, Ismail Assar, ya. Iya, buang peluang terus. Betul. Sayang banget
tuh. Walaupun akhirnya mencetak gol kan dia. Bukan dia. Oh, bukan dia ini ya belakangnya. Pemain pengganti. Oh, pemain pengganti. Pemain mudanya PSG. Oh, iya, iya. Baye. Itu pemain pengganti langsung mencetak gol. Nah, itu juga itu pemain bagus itu Baye itu. Mungkin di match day berikutnya mungkin Ismail Assar bisa ditukar tuh sama Baye. Ismail Assar suruh pulang aja. Jadi setelah gol pertama dari Mbappe itu langsung Barcola menggantikan Dembele, Iya. masuklah, Iya. langsung enak mainnya. Terus setelah itu memperkecil keunggulan. Iya. Baru setelah itu di menit injury time, Mbappe dengan tendangan dari kotak keluar ya, Iya. dari kotak keluar berhasil juga memperpanjang dengan gol 3-1. Betul. Ya. Dengan Cherki juga bagus. Cherki, Cherki menit-menit iya. menit Iya, akhir iya. kayak seolah-olah menambah itu ya. Hmm. Nah, tusukan-tusukannya ya, Cherki. Iya, Betul. Due juga tampil bagus juga ya. Iya. Due. Sebenarnya yang kalau dari Prancis yang kurang perform adalah Dembele sebetulnya. Dembele kelihatan tadi malam. Dembele. Justru malah lebih si Upamecano. Iya. Yang kemarin larinya pas melawan friendly match sama Pantai Gading itu Iya. kalah. Pas lawan Pantai Gading. Mungkin Dembele agak terlalu capek kali karena kalau PSG, Iya. PSG musim ini nih. Due juga ya capek kan? Iya tapi Tapi kalau Dembele itu kayaknya faktor penempatan posisi deh. Karena Iya, iya. Di formasi tuh dia Iya, benar. berada di belakang Mbappe kan. Iya, benar. Sementara dia biasanya sendirian. Oh iya, di sayap juga kadang kan juga dia. Nah, kayaknya kalau dia ditaruh di sayap dan Olise jadi nomor 10 kayak lebih oke deh. Karena Iya. Olise, wih bagus banget semalam mainnya. Jadi itu ya untuk Prancis. Prancis. Apalagi ini Prancis kan satu grup dengan Norway. Iya. Iya. Ini salah satu juga yang Bung Tobias mengatakan ini grup neraka. Ditambahkan karena tadi menang juga kan Norway yang Nah, menang debut empat- pertamanya Haaland. 4-1. Memang generasinya Norway ya. Betul. Kita akan nantikan Prancis melawan Norwegia ya kan. Betul. Dan kita akan membahas lagi tentang Belgia. Iya. Walaupun Oke, kita oke. katakan generasi emasnya sudah habis ya, Iya. tapi kita juga tidak bisa mendiskreditkan Belgia menjadi tim yang pinggiran, tidak. Belgia masih sama dengan Belgia yang dulu. Masih ada Kevin De Bruyne, sekarang ada Doku, Ada Doku. dan juga ada Trossard. dan juga ada King Lukaku, Iya. ya kan? Lukaku itu kemarin kita imbang Mesir. Mesir juga memberi perlawanan Bung Tobias, Iya, ya. memberi perlawanan, benar. Memberi walaupun katanya banyak yang bilang walaupun Muhammad Salah sudah masanya habis ya. Iya. Iya. Tapi kan teman-teman yang lainnya itu juga Iya. bagus. Ya benar. Untuk Bung Tobias sendiri. Belgia. Sekilas kok Belgia dengan Mesir satu sama. Belgia kayaknya Lukaku nih kayak ini ya anomali ya. Kadang bagus, kadang kagak. Iya. Kadang kayak dibutuhin. Iya, kadang dibutuhin. Malah kadang nyusahin teman. Nyusahin teman, ya benar-benar. Nah kemarin tuh si Lukaku setelah masuk langsung ini kan, Langsung. membawa Walaupun perubahan. itu sebenarnya jatuhnya Gol bunuh diri. Gol bunuh diri, Gol bunuh diri, kan. iya. Tapi kan dia juga ada kontribusi faktor, ya. faktor besar Faktor, ya. sehingga back mengganggu. Nah Belgia tuh kayak kesalahan yang kemarin tuh banyak buang-buang peluang justru dia. Ah. Iya. Banyak buang-buang peluang padahal dia udah lumayan sering nyerang ya kan. Banyak KO. Ditambah kan Trossard, Doku Doku depannya udah apa? udah masuk ya dan Masuk dari pinggir-pinggir terus. Nah kayaknya masalah Belgia tuh sekarang tuh adalah di penyelesaian akhir. Di penyelesaian akhir doang. Dan makanya beruntung lah seri dia. Ah. Karena Mesir juga lumayan ngeri tuh dengan penyerang-penyerangnya kan. Ngeri. Apalagi Ada Marmus. Marmus. Iya. Man City. Asor. Ansor ya. Ada Prasor. Ada Asor. Terus untuk Bung Taribo sendiri Mesir dengan kemarin juga golnya bagus kan? Bagus deh. Courtois juga kewalahan, gol yang sangat kencang. Iya. Ya kan benar. Apakah Mesir juga akan menjadi pendamping Belgia? Dia tuh grupnya sama Belgia, Mesir, apalagi sih dia? Belgia, Mesir apa ya? Lupa nanti kita kita cek. intip dulu, Kita intip dulu teman-teman. Oh, Iran sama Selandia Baru. Iran Selandia Wah, Baru. itu juga seru tuh Iran Selandia Baru juga. Iran Selandia Baru juga imbang kan? Iya, imbang. Dua sama. Pertanyaannya juga menarik. Menarik. Ternyata padahal saya udah ngecek situ nih kayak lokalan Asia. Benar. Ternyata menarik. Menarik. Tapi ini juga sangat seru ya. Seru-seru. Karena Masih ada kans. sebenarnya ada. Masih 50-50 berarti. 50 imbang semua. Iya, Ya kan? Benar. Tidak akan menghadapi pertandingan yang mudah juga sebetulnya. Belgia setelah ini. Iya ya. Kalau ngeliat kemarin pertandingan Selandia Baru lawan Iran, ya. serem sih. Bagus, Iran bagus mainnya. Selandia Baru juga bagus tuh kan si Selandia Baru, Chris iya. Wood kan, Chris Wood tuh. Iya. Striker Nottingham Forest. Jas, ya. ya. Benar-benar bagus tuh. Just stop. Udah beda aja udah. Dan juga tapi Iran itu ya nggak gemeter ya main di Amerika Serikat. Dia bahkan menggandeng anak-anak kecil TK Amerika Serikat loh itu. Iya. Ya itu ya kayak
sebenarnya tuh jiwa-jiwa love language-nya tuh bagus. Betul. Cuman tapi kita nggak politik ya teman-teman ya. Kita fokus entitas kita. Kalian kan anak kecil kan nggak tahu apa-apa. Iya. Ada apa-apa. Ya benar. Sekarang kita akan membahas tentang negara-negara Eropa yang di luar ekspektasi. Sejauh ini sebenarnya udah kelihatan belum sih dengan match yang baru pertama ini untuk Bung Tariku sendiri? Apa masih belum kelihatan? Apakah sebenarnya sudah ada sebagian yang kelihatan lah? Nah, untuk negara Eropa yang per hari ini yang sudah pernah saya tonton tuh yang benar-benar kelihatan secara kualitas ya. Untuk debut pertama misalnya Norway. Norwegia oke. Apakah karena lawannya? Tapi secara permainan oke juga lumayan. Bukan Karena faktor. ibaratnya nggak benar-benar bergantung sama Odegaard sama Haaland. Charlotte? Charlotte? Besok jadi kisah pembicaraan. Yang benar-benar ya terus? Terus ini kalau Norwegia tuh udah bagus gitu ya, bagus. Cuman kayaknya kalau melaju jauh belum deh. Yang saya sangat impress tuh sebetulnya Prancis itu, apakah kan 3 kali berturut-turut masuk final? Nah, kalau buat saya proyeksi paling maksimalnya tuh kalau ini dia nggak aneh-aneh, nggak ada drama, segala macam, masuk final lagi bisa. Prancis. Buat saya ya, masuk final lagi tuh bisa. Tapi setuju, Perancis itu kan masalahnya di ruang gantinya kan antara si Kante dan Mbappe ini. Kita belum tahu nih udah selesai atau belum masalahnya. Apakah Kante sudah maafkan atau Mbappe-nya masih masih egoisnya tuh kita nggak tahu tuh, maksudnya di situ doang sebenarnya. Tapi kalau mau memaafkan Kante kan pemaaf. Iya, Mbappe-nya masalah ini. Mbappe-nya apalagi tambah dia nyetak 2 gol kan. Iya benar. Makin tinggi egonya. Berarti di grup WA Prancis, admin Didier Deschamps juga adminnya Didier Deschamps juga itu ya. Kayak Kante kayaknya nyimak dulu tuh, ngirim-ngirim stiker-stiker yang stiker itu. gini. stiker gini. Kayaknya gitu. Ya, terus ada lagi nggak menurut Bung Topi atau Bung Tariku yang negara Eropa, dataran Eropa dulu? Swedia. Saya tertarik sama Swedia sih. Swedia sekarang tuh beda dengan Swedia 4 tahun yang lalu ya, atau 2 tahun yang lalu kan? Siapa main tengahnya yang Ayari itu bagus dia. Ayari. Ditambah 2 striker mahal ya, gitu ya. 2 striker mahal. Itu penontonnya gini semua tuh. Ternyata mereka bagus banget itu. Bagus Swedia. Isak tuh kan bagus banget dengan pressing ya kan, dan GPRS tuh bisa bola-bola daerah tuh, bola-bola terupas. Nah ini kayak cocok nih mereka berdua nih. Lindelof juga. Iya, Lindelof. Oke. Makanya itu yang membahayakan tuh kayaknya kalau nggak yang Eropa. Tapi kembali lagi kita ngomongin Eropa, kita sedikit lupa bahwasanya di pertandingan pertama tuh ya, di match pertama di grup A itu ada Ceko. Negaranya Peter Cech. Betul. Yang di luar ekspektasi kalah sama Korea Selatan. Betul. Masalah Ceko tuh nggak ada Rosicky. Rosicky yang ini, Rosicky. Iya, ya memang gol pertama Ceko mendominasi. Betul. Tapi memang apakah mental Korea Selatan, Bung Tobias? Iya kayaknya Korea Selatan. Korea lebih ngotot. Iya lebih ngotot sih, lebih ngotot ya. Jadi kayaknya ngerasa aman aja gitu. Benar-benar. Dari Cekonya. Meskipun Son udah nggak main di Liga Eropa, tapi masih kelihatan kualitasnya bagus gitu di Korea, pas main di Korea masih bermanfaat banget gitu kontribusinya. Dan mainnya kolektif gitu. Iya. Kolektif. Gitu. Benar. Son. Tapi untuk Bung Tariku sendiri, apakah Korea Selatan di tahun ini akan mengulang seperti 2002 semifinal? Kalau itu kayaknya enggak ya. Kalau tahun 2002 ya. Enggak. Tapi kemarin pas Korea Selatan melawan Republik Ceko itu, apakah sebenarnya mental Asia itu sekarang udah mulai progres sih? Nah, Iya. Pemain Asia ya. jadi selama ini tuh yang kita tahu ras Asia itu orang-orang Asia ini punya sindrom namanya inferiority complex. Oke. Jadi setiap melawan bule, setiap melawan orang-orang kulit hitam tuh selalu merasa inferior gitu. Jadi merasa udah kalah. Wah ini dia lebih jago, dia lebih kuat, dia lebih segala macamnya gitu. Udah makin kesini kok udah nggak ada. Dan itu terjadi tuh di Korea bisa menang. Walaupun Ceko di Eropa tuh tier 2 ya. Ya. Tapi Jepang bisa menahan imbang Belanda. Terus siapa lagi kemarin? Iran. Walaupun Selandia Baru King of Oceania gitu. Ya, King of Oceania. Gitu ya. Ya, bagus. Bagus gitu. Qatar. Qatar. Lawan Swiss. Ya, walaupun Swiss tier 2 ya dia ya, tapi maksudnya inferiority complex itu perlahan udah menghilang. Ini kayaknya karena faktor udah mulai banyak pemain Asia yang main di Liga Eropa dah. Jadi mereka udah terbiasa gitu menghadapi orang-orang luar gitu. Secara nggak langsung kebawa ke timnya. Kalau gua ngeliatnya gitu. Benar. Itu berarti untuk
tim Asia akan kita nantikan ya setelah Ya. progres mana gitu. Tetap masih sama di benua Eropa ini teman-teman. Ada faktanya yang menarik ketika saya menonton ini, ada satu pertandingan, saya kan nonton kadang full terus kayaknya. Ya. Ada salah satu pertandingan yang membuat saya ini benar-benar terlelap. Oke. Yaitu pertandingan Bosnia dan pertandingan Swiss. Benar-benar terlelap. Walaupun ini saya nonton skena sama bapak-bapak komplek kado, ini saya nggak tahu ada apa sih dengan Swiss. Kita tahu kan Swiss adalah negara terbersih dengan sungai-sungainya. Tapi apakah ini seperti air sungai yang terlalu itu untuk kantor UEFA, kantor FIFA di pusat situ? Benar. Apa terlalu berat banget? Terlalu banyak makan coklat. Swiss sama desa-desa, pegunungan Alpen. Terus gimana Swiss dan Bosnia? Mending Italia aja deh kemarin kalau tahu gitu ya Bosnia ya, yang kalian itu ya. Kayaknya mungkin masih nervous kali ya kalau ngeliat Swiss dan Bosnia kayak mungkin masih nervous buat main di Piala Dunia kelihatannya. Jadi kayak belum siap aja. Tapi kan kalau Swiss kan aura Pilgrim kan selalu ada. Iya sih, selalu iya. tampil Swiss. Iya. Angkatannya Shaqiri, Saka sekarang juga masih main Iya. ya kan. Apa yang menyebabkan? Atau mungkin faktor cuaca mas. Faktor cuaca bisa? Karena di Amerika Serikat sekarang tuh lagi musim panas. Dan Lebih panas. musim panas di Amerika tuh beda sama musim panas di Eropa. Iya, Eropa. Apalagi Swiss kan dataran tinggi. Iya. Adem terus. Minus terus ya? Iya. Fahrenheit itu? Iya. Berarti Iya. bukan Celsius Iya, ya. iya. Fahrenheit tahu? Iya. Reamur. Iya. Reamur. 5 reamur tuh. Dingin tuh. Ya. Jadi mungkin faktor cuaca. Ya karena gua ngeliat di babak kedua tuh udah berapa main Eropa tuh muka udah mulai merah gitu, merah gitu. Panas. mulai merah. Rebus. Ya kan? Kayaknya sih ngeliatnya faktor cuaca mas mungkin. Cuaca, Cuaca yang berbeda, mereka belum bisa beradaptasi ya kayaknya. Dengan faktor cuaca. Iya. Kalau untuk Bung Tarif sendiri sebenarnya kedalaman skuad Swiss dan Bosnia kan sebenarnya di babak playoff di Eropa kualifikasi sebenarnya bagus kan. Sebenarnya ya lumayan lah. Ya, Apalagi lumayan. Swiss kan juara grup gitu ya. Dan nah kayaknya ini lagi apa kurang daya juangnya nggak se. Iya ya. Maksudnya dia tampil nih udah golin nih udah Iya. cukup dah gitu. Iya. Iya benar sih langsung main bertahan ya. Langsung apa mungkin mau daya main nanti karena faktor cuaca juga. Iya, iya. Macam. Cuaca. Tapi ya itu tidak nggak ada totalitas, nggak ada motor-motor tuh nggak ada karena memang secara apa bangsanya juga bukan bangsa yang damai-damai aja. Iya. Jadi nggak ada yang Ya benar, dia bangsanya damai-damai aja. Swiss itu negara yang tidak punya tentara loh. Tidak punya tentara dan dia juga negara paling aman kan Iya, ya. paling aman. Ketika ada Nggak ada. ancaman ya makanya dia gitu. Apa karena kalau menurut saya dia faktor selalu dikasih grup A sama grup B dari dulu. Apa sekali-kali Swiss itu di grup apa L atau H gitu? Apa terlalu gitu ya? Dia terlalu nervous kalau dalam stand up comedy dia terlalu opener gitu kan ngangkatnya beban kan ya? Ya kayaknya gitu sih ya. Mungkin ya kan. Atau mungkin dia belum nemu cara main yang pas aja. Belum Iya, ya. Kita masih menantikan Swiss dan Bosnia karena masih ada 3 pertandingan lagi. Betul. Dan juga kita akan tadi terlupakan nih tentang bendera yang biru putih yaitu Skotlandia. Oke. Skotlandia. Nah, ini Skotlandia betul. Skotlandia ini debut pertama bukan sih? Enggak. Ini udah ya? Udah pernah. Ya, 98. Tapi udah lama kan? Udah lama. Udah dia tidak tampil kan? Tapi menarik dengan permainan Skotlandia yang rata-rata marganya dia MC, bacanya apa? Mek ya itu. Untuk MC. Untuk Bung Tobias sendiri mengenai Skotlandia sekarang. sama Skotlandia tuh lumayan banyak buang-buang peluang. Padahal lawannya Haiti gitu. Iya. Haiti yang dia baru pertama Iya, kali dunia. meninggalnya kan. Iya. Kayak kok bisa cuma 1-0 gitu dengan ada McTominay, ada Adams. Adams. di Adam. depan. Adams. Ya, Nah, mungkin cuman iya ada Gilmore ya. di dulu nggak cedera di itu. Nah, ada itu tuh maksudnya tadi ada McTominay, ada Adams, tapi kenapa cuma Robertson. bisa? Iya, ada Robertson cuma Iya. nyetak 1 gol gitu. Sayang. Bahkan si Haiti tuh gue nonton sempat beberapa kali membahayakan peluang-peluangnya Iya. hampir menjadi Iya, gol. Sayang. Jadi dipertanyakan kenapa cuma menang 1-0 sih Skotlandia. Karena setelah ini pertandingan yang tidak akan pernah mudah karena lawan Maroko sama lawan Brazil. Iya. Maroko dan Brasil. Itu makanya Sayang. 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 Berarti memang untuk Haiti sendiri ini udah ya lumayan lah ya. Iya. Ya udah oke lah. Kalau Hanya kalau 1-0 ya Haiti ya. Yang memang itu lagi kembali lagi yang
tidak menyenangkan dari Curaçao ya. Teman-teman pertamanya Tanjung Verde, Haiti masih oke lah ya. Hanya teman sejawatnya ya masih oke. Sama-sama debutan. Kita tidak tahu nanti malam kita tag video ini Uzbek ya kan? Uzbek lawan Kolombia. Kolombia. Ghana lawan Panama gitu. Dan juga kembali lagi Bung Tobias di grup yang Anda kadang-kadang di grup apa? Yaitu Prancis, Norwegia, Senegal dan Irak. Ternyata Prancis itu didayanya Prancis sekarang masih ada Norwegia tuh. Yang bakal kita seru juga nih. Apakah akan seru atau memang di atas kertas? Prancis mentalnya masih di atas lah. Kayaknya bakal seru ini pertandingan. Ada kemungkinan seri sih kayaknya. Malahan ya. Kalau ngeliat dari kemarin yang dua tim ini produktivitas golnya lumayan banyak ya. Yang satu menang 3-1, yang satu menang 4-1. Jadi ada kemungkinan bakal banyak gol di pertandingan antara Prancis dan Norwegia. Ya. Dengan sama-sama sekarang generasi emasnya Prancis, generasi Norwegia. Dan Norwegia ini setiap berapa hari itu pemainnya itu dicekin karena kan dia nggak bisa panas terlalu lama. Timnas kayaknya timnas Norwegia yang menjadi sorotan ya, sama Yesus tadi. Tapi yang masih menjadi sorotan Norwegia kan, karena memang dingin banget itu kan ya. Kan dia ini dekat sama Kutub Utara. Dekat Kutub Utara dan Aurora juga di situ kan. Aurora cuma hanya di Norwegia tuh. Yang hijau. Ya kan? Untuk Bung Taribo sendiri sangat menarik kan? Menarik ya. Norwegia bisa menjadi penjegal Prancis di grup, ya kan? Jadi kalau melihat Norwegia di Piala Dunia tahun ini tuh nuansanya tuh rasanya tuh kayak melihat Ceko di Piala Dunia 2006 atau di Euro 2004. Euro 2004, Pilgul 2006, Ya, Ceko. Karena dia kalau Ceko punya Nedved. Waktu di 2006, Rosicki. Punya Jan Koller, Milan Baros, kipernya Peter Cech gitu. Nah, ini apa rasa yang sama tuh benar-benar. saya rasakan kalau melihat Norwegia musim ini di Piala Dunia. Benar-benar. Gitu. Thailand yang sangat super power, digdaya. Iya, ditambah sayapnya tuh ada Nusa ya. Nusa Atau juga. Nusa, bagus tuh. Nusa. Yang aneh cuma Sorot taruh di kanan atau apa ya? Sorot kan nggak bisa lari ya. Sorot kan spesialis menit 70. Iya, masuk di jalur udara aja dia. Jalur udara sama itu. Ya gitu. Terus didikte sama Odegaard. Sama ada ini gelandang Liga Inggris Sanderberger. Terus apa ada wingernya Benfica Fredrik Arsner. Itu pemain-pemain dari itu kan Norwegia. Benar, maksudnya apa squadnya kompak gitu. Berarti sangat menarik ini ya. Prancis tidak bakal semulus itu ya. Walaupun menang harusnya tidak mulus karena ini grup ini juga. Kembali lagi kita akan membahas tentang Eropa sekali lagi. Saya tahu negara ini jujur pemainnya cuma satu, yaitu David Alaba, yaitu Austria teman-teman. Austria tapi ini dengan pelatih racikan Ralf Rangnick ya, yaitu julukannya The King Gigi Presi ya, gurunya Klopp, gurunya Tuchel. Tapi pas kita take video ini tadi pagi ya, dia menang meyakinkan ya walaupun lawannya Yordania dengan menang 3-1 ya, tapi juga sangat memberikan kasanah yang bagus lah di tim-tim Eropa untuk Bung Tobi sendiri. Apakah akan sejauh mana sih Austria? Dia satu grup sama siapa aja? Jordania, ayo Bang. sama Di grup L kayaknya ya. Austria, Jordania, apalagi deh, satu lagi, dua lagi ya. Austria sama Argentina. Argentina, Aljazair. Aljazair. Nah, Ini menarik sih kalau lihat Argentina tadi menang meyakinkan ya. Menang meyakinkan. Kayaknya ada kemungkinan Austria bisa menemani Argentina untuk babak berikutnya. Berarti Aljazair menemani Yordania. Bisa jadi Ada peringkat terbaik. terbaik. Makanya kalau nggak Austria tadi menang tuh kayaknya ada kemungkinan dia akan jadi persaingan buat si Argentinanya. Benar. Akan jadi saingan yang ketat lawan Argentinanya kalau. Walaupun kita pasti Argentina yang juara grup ya. Mungkin ya. Kayaknya kita nggak mendahului, tapi pasti itu kati Bung Tobias mendampingi gitu. Iya, ada kemungkinan mendampingi Argentina. Ya, terus Bung Taribo sendiri memang skuad kedalaman Australia ini apa memang kayak Norwegia dan Swedia sih? Apa memang masih sama ya? Apakah ada generasi-generasi yang sama emas? Jadi untuk pengamatan Bung Taribo? Generasi emas dari Austria itu tinggal David Alaba, David Alaba. Marcel Sabitzer, Sabitzer. sama ini apa
the one and only Marco Arnautovic. Yang gol penalti? Gol penalti. Gol penalti Marco tuh. Marco. Lord itu di Inter jadi Lord. Dia di Inter jadi Lord. Pemain satu musim hilang. Iya. Nah, jadi sebenarnya dia ini mainnya tuh itu lagi-lagi main kolektif gitu, nggak mengandalkan satu pemain atau bagaimana, karena salah satu jagoannya Austria tuh jadi salah satu pemain inti di Bayern Munchen, Konrad Laimer. Iya. Nah, cuman di sini dia dipasang kembali ke posisi naturalnya dia, yaitu gelandang belakang. Sementara di Munchen tuh dia ditaruhnya kalau di back kanan atau back kiri. Sayap ya. Iya, sayap terus. Alaba juga karena baru sembuh kali ya, jadi saya masih fresh banget ya. Iya, bahkan membuat saya cenderung bisa Algeria dan Aljazair yang menang nih kalau ininya pendekatannya salah gitu. Karena Aljazair walaupun Riyad Mahrez sudah tidak di masa prime-nya mungkin karena dia mainnya di Liga Arab segala macam, tapi kayak masih bisa deh. Kayak walaupun tadi offset juga Fares Chaibi juga kan ini kan mengancam kan dengan gol yang dianulir itu. Jadi memang ya masih ada peluang lah ya Austria untuk memberi kejutan ya, karena akan nanti kan melawan Argentina. Oke, kalau untuk negara Eropa untuk kita siaran malam ini tinggal 3 yang tersisa, di mana 3 ini adalah monster semua ya kan. Kita tahu ada Kroasia finalis 2018 dan semifinal 2022, ada The Three Lions Inggris yang ikan kita nantikan dengan gosip-gosipnya, masalah-masalah, dan ini dia negara-negara yang akan menjadi juara dunia di 2042, Portugal. Apakah 3 tersisa Eropa akan menjadi menemani teman-teman di daya lainnya, ataukah akan menjadi cemilan-cemilan para lawannya? Ya kita tahu ini masih terlalu dini yang Inggris lawan Kroasia itu, yang kita nanti malam ya. Dan Portugal melawan dokter ya, DR Kongo, dokter, negara yang sehat banget, dokter Kongo. Untuk Bunda Pri sendiri sebagai fans Tuchel ya, melihat racikan Tuchel dirampok, barang-barangnya dicegat, apakah ini pertanda? Memang kalau mau juara pasti harus sensasional dulu. Inggris melawan Kroasia. Apakah Inggrisnya ada ketakutan dengan back-backnya ya? Tidak berpengalaman di Piala Dunia. Tidak berpengalaman di Piala Dunia itu saya ada ketakutan, apalagi melihat Kroasia di pengalamannya di Piala Dunia, dia tahu lah gitu. Saya takut sebenarnya, agak khawatir nih. Ini sudah jatuh nih, udah pertanda. Inggris kan jatuh? Iya, ya Inggris yang jatuh. Terlalu bertanda kan semua tempat ya. Tapi untuk skuad Inggris ini apakah yakin akan menembus pertahanan Kroasia, Modric dan kawan-kawan? Ada kemungkinan sih dengan Saka. Gordon. Ya Gordon. Ya kalau Gordon di kiri bukan Rashford ada kemungkinan ya. Karena boleh kalau Rashford ya. Pemain yang paling capek nanti Rice. Pemain yang capek Rice Sudah pasti Rice. Belakangan kayak cedera deh. Rumornya ya? Bellingham main kan? Bellingham harus main. Berarti tapi untuk kembali lagi Bung Tapias, ini berarti sangat seru ya? Seru dan agak mengkhawatirkan buat saya yang mendukung Inggris, agak mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Dengan baik-baik begitu. Untuk Bung Tapias sendiri, apakah kedalaman skuad Kroasia ini masih, kita nggak usah jauh-jauh, di Euro memang nggak terlalu jauh, tapi di Piala Dunia 2022 dia hampir sekali lagi menjadi finalis karena di semifinal dikalahkan Argentina. Betul. Ya kan? Apakah akan sama nih Kroasia masih akan merasa penasarannya nih dengan asuhannya siapa lagi? Zlatko Dalic. Dalic. Nah, jadi setelah saya amati nih komposisi pemain-pemain Kroasia ini menarik sebetulnya. Karena ada Modric gitu ya. Terus ada Mateo Kovacic. Gitu. Dan mereka dibarengi sama junior-junior yang hitungannya wonderkid. Kayak ada wonderkid yang sangat lagi diincar-incar banget, dan pemain Hamburg, Luka Vuskovic. Tetap markanya belakangnya IC kan? Iya, betul. Markanya. Benar, dia lanjut. Dia per Piala Dunia ini berusia 19 tahun.
dan sudah jadi pemain inti di Hamburg SV. Terus ada ini Petar Sucic. Oke, Pemain ya. Inter. Terus Sama ini satu yang paling udah dia tua tapi masih seru Mas. Siapa? Perisic ya. Perisic, benar, Perisic masih produktif dia. Perisic. Masih produktif dia. Kayak memang semua ini. Semua bersisa semua ada. Masih produktif kan dia. Itu masih lumayan. Ada yang biasa ini apa? Ada salah satu tulang punggung Como Martin Bandurina. Oh iya. Nah, dia membawa Como di musim ini yang Iya. sampai ke masuk zona Champions. Nah, itu maksudnya kalau Bung Mobius punya kekhawatiran tentang Inggris wajar gitu. Wajar. Iya, wajar. Karena memang ini mengancam itu Kroasia di Oh berarti tahun ini. tahun ini sangat sangat seru Inggris dan Kroasia. Harus seru. Harus seru. Harus seru. Benar. Jadi itu. Selanjutnya kita terakhir Portugal. Ini juga generasi emas loh. Iya. Ya kan? Mas. Ada Vitinha, Bernardo, Bruno. Iya. Tapi apakah sebaiknya Ronaldo dicadangkan saja? Ronaldo. Atau dimainkan tapi menit 31 ditarik menit 31 kayak nanggung nggak sih ya? Iya, benar. Menit 31 tuh kayak 45 aja apa pas apa? Sekarang ada Water itu break. internation ya, internation break. Habis itu apa langsung kelar untuk Bung Tapi sendiri apakah Portugal bisa sampai ke fase knockout? Ronaldo kalau nggak ngelihat Messi main tadi Sebenarnya dia nggak usah nonton cuplikan di IG bola gitu, info bildun, Instagramnya nggak usah lihat-lihat itu postingan IG kayaknya. Iya, takutnya nggak teman seperjuangan gua. Teman perjuangan Sampai gol. melewati kan hat-tricknya waktu itu di 2018 ya. Iya, takut. Yang lawan Spanyol 3 sama. Iya. Itu hat-trick 2018 Ronaldo. Takutnya Ronaldo takut tertekan dengan itu. Tapi kan ini merasa ambisinya Ronaldo. Nah kan kalau ngeliat kemarin kayak Skuadnya Portugal ya kan. serem, cuman takutnya ada ketakutan ini dokter Kongo tuh kayak Tanjung Verde gitu. Kayak takut Iya, sih. benar. Kongo loh. Iya ya. kan, karena dia dari Afrika kan. Afrika. Dari Afrika tuh ada kemungkinan itu tuh. Bermainnya bakal seperti Tanjung Verde yang ada motivasi lah sebagai dia baru pertama kali juga ya? Iya, Sebagai kontestan pertama kali Piala Dunia ada ada kekuatan itu lah Dia motivasi. mau hanya jadi penggembira. Betul. Dia belum apa sih kalau mau. Itu mungkin ngeliat yang kalau ngeliat pertandingan Portugal dokter Kongo ya. Berarti apalagi di Kongo banyak pemain-pemain Liga Inggris. nah, Kan? Iya. salah satunya Wan Bissaka, Wan Bissaka. Oh iya Wan Bissaka benar. Kongo loh itu. Kongo. Masuaku juga. Kongo loh itu. Iya. Terus Ini penyerangnya Newcastle, Yohan Wissa. Oh iya. itu Kongo bisa. toh? Kongo. Kirain Kamerun. Ya, mirip-mirip sih. Cuman ya ini dia Ya. Yohan Wissa. Iya iya Yohan Wissa. Sama ada wonderkid jadul Ya. namanya kayak Kabuka. Nah, Yes. berarti memang Iya. sangat dinantikan ya. Iya. Sangat dinantikan Portugal Kongo. Kita juga tidak bisa mengejas Portugal akan mendominasi dan Kongo akan memberi kejutan. Oke, untuk teman-teman Bung Tobias, Bung Taribo, sekiranya kita pada teks kali ini kita membahas tentang edisi-edisi sejumlah pertandingan di match pertama. Kita akan nantikan kejutan-kejutan di match pertandingan di kedua dan selanjutnya. Dan bagi teman-teman silakan tulis kolom komentar tentang negara-negara Anda dan juga tulis komentar tentang pendapat kami. Misalnya Anda mempunyai pro dan kontra, tulis saja. Silakan. Oke, kembali lagi di Pencipta Podcast. Podcast Pencipta Bola banget. Efek kotak tertawa. Rusak. Oke. Buset 43 menit. Buset.